Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا. Dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelummu, Muhammad, melainkan mereka pasti memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar. Dan kami jadikan sebagian kamu, sebagian cobaan bagi sebagian yang lain. Maukah kamu bersabar? Dan Tuhanmu Maha melihat. Sehingga dari kalangan Bani Israel teruji dengan Allah pilih nabi terakhir, penutup para nabi, bukan dari kalangan mereka. Merubah tradisi nabi-nabi sebelumnya yang selalu dari Bani Israel. Ternyata mereka tidak siap dengan ini. Akhirnya tidak taat kepada Allah, durhaka kepada Allah. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat Al-An'am ayat 124, Allahu a'lam haitsu yaj'alu risalatah. Allah lah yang paling tahu di mana akan diletakkan risalahnya, kepada siapa akan diberikan wahyu kerasulan itu. Wa kana rabbuka basira, yakni biman yastahiq ayahdihillah lima arsalahum bihi wa ma la yastahiq bidzalik au wa man la yastahiq dzalika. Dan Allah Rabbmu, wahai Muhammad, Maha tahu siapa yang berhak untuk diberi petunjuk. Jadi apakah pamannya mendapat petunjuk, apakah orang yang diidolakan itu terus di atas petunjuk. Kadang-kadang Allah balikkan, dan itu ujian bagi orang-orang yang tidak siap. Dan Allah yang paling tahu, wa man la yastahiq dzalik, siapa yang tidak berhak dapat petunjuk. Yahdi man yasha wa yudlil man yasha. Dan itu ujian. Berapa banyak orang cuma ikut-ikutan saudaranya. Saudaranya menyimpang, ikut menyimpang. Saudaranya sesat, ikut sesat. Gurunya menyimpang, ikut menyimpang. Barakallahu fikum. Dan tidak ada jaminan bagi barakallahu fikum orang yang punya ilmu itu tidak menyimpang. Allah Subhanahu wa ta'ala kisahkan, yakni barakallahu fikum, terkait dengan orang yang berilmu, akan tetapi orang tersebut Allah palingkan dari ilmunya. Sebagaimana firman-Nya di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-175 176, ketika Allah nyatakan watlu alaihim naba'alladzi atainahu ayatina fansallaha minha. Bacakan wahai Muhammad atas mereka khabar tentang orang yang atainahu ayatina, kami karuniakan kepadanya ilmu terkait ayat-ayat kami. Fansalaha minha, maka orang ini menyimpang dari ayat-ayat kami tersebut. Dalam riwayat Abdullah ibn Mas'ud, Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, kisah ini terkait dengan
kisah orang saleh dari kalangan ulama Bani Israel. Ikhtilaf para ulama tentang nama mereka, Bala'am ibn Ba'ura atau Na'im ibn Ba'ura. Orang ini diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian tergelincir, mengalami kesalahan, mengalami penyimpangan. Dan penyimpangan seorang alim itu yang sangat-sangat ditunggu oleh syaitan daripada penyimpangannya orang jahil. Begitu menyimpang, kata Allah Ta'ala, fa'atba'ahu syaitan fakana minal ghawin, langsung diikuti oleh syaitan, dijaga supaya tetap menyimpang. Karena orang yang berilmu salah biasanya malu mengakui kesalahannya, berat untuk rujuk, gengsi dan lain sebagainya. Maka syaitan pintar memanfaatkan ini, fakana minal ghawin, maka dia termasuk orang yang menyimpang, yang sesat dan menyesatkan. Walau syi'na la rafa'nahu biha, padahal kalau Allah berkehendak dia akan diangkat dengan ilmunya tersebut. Barakallahu fiikum. Maka dari itu Allah yang paling tahu siapa yang pantas mendapatkan hidayah, sekalipun dia di awal hidupnya orang yang jauh dari petunjuk Allah. Siapa yang tidak berhak istiqamah di atas hidayah, sekalipun dia di awal adalah orang yang getol terhadap dakwah. Barakallahu fikum. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menukil ucapan Muhammad ibn Ishaq rahimahullah ta'ala ketika beliau menafsirkan wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah at-tasbirun. Beliau menyatakan pada hakikatnya Allah berfirman, law syi'tu an aja'ad dunya ma'a rusuli fala yukhalifun la fa'altu. Kalau saja aku, Allah Subhanahu wa ta'ala itu berkehendak untuk menjadikan dunia itu menyertai para utusanku, utusannya orang-orang kaya semua, orang beruang semua, siapa ikut aku ini satu bundel buatnya, maka fala yukhalifun, mereka pasti tidak akan menyelisih Rasul. Kalau Rasul itu konglomerat semua, dunia padanya, ya, siapa ikut, jangankan untuk masuk surga dibayar, untuk masuk neraka dibayar pun masih banyak penggemar. Tapi tidak demikian, kata Muhammad ibn Ishaq, bahwasanya Allah menyatakan walakinni qad aradtu an abtalil ibad bihim wabtalihim bihim, akan tetapi memang Allah, yakni aku Allah menghendaki untuk menguji para hamba ini dengan keadaan para rasul yang yamsuna fil aswaq. Rasul ini berjalan di pasar-pasar cari maisha untuk mencukupi kehidupannya. Diuji, bukan orang yang berlebih, tapi orang yang kekurangan. Bahkan sebagian hamba ini lebih kaya daripada Rasul ini, sehingga diikuti nanti malah repoti. Diikuti tidak mungkin bisa ngopai.
Kalau susah ya saya yang susah sendiri. Nah, barakallahu fikum.